Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu para saudara masih ingat ya, bacaan Injil minggu yang lalu mengenai orang kaya dan Lazarus, atau juga yang dikenal dengan Dipes dan Lazarus. Ya, Dipes ini kan bahasa Latin orang kaya. Dan perumpamaan minggu lalu ditujukan kepada para Farisi yang disebut sebagai hamba uang. Mereka sangat suka akan uang. Dan bacaan hari ini Tuhan Yesus kembali memberi pengajaran kepada para muridnya. Tuhan Yesus tentu ingin mempersiapkan para murid untuk tugas ya, di kemudian hari. Tuhan Yesus ingin mendidik ya, para muridnya bukan sebagai orang yang gila, gila hormat. Saudara yang kasih, pada bagian pertama para rasul minta ya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan,
tambahkanlah iman kami. Tentu apa konteksnya ya, para murid ini minta tambahan iman ya, kepada Tuhan Yesus. Tentu konteksnya ya ada dalam ayat sebelumnya ya, ayat 1 sampai 4. Pada bagian pertama dikatakan soal penyesatan. Tidak mungkin ya, tidak ada penyesatan. Namun Tuhan Yesus berkata sangat keras, celakalah bagi mereka yang menyesatkan, lebih baik batu kilangan ya, diikatkan pada leher dan dicemplung neng segoro, daripada ya menyesatkan ya saudara-saudara yang lemah. Maka kita diingatkan para murid supaya tidak membuat batu sandungan ya, bagi orang lain yang membuat sesama kita jatuh ke dalam dosa, atau sengaja ya membuat sesama kita ya jatuh dalam dosa. Maka kita para murid diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ini bagian pertama. Bagian kedua, Tuhan Yesus minta kalau di antara para saudara ada yang berbuat dosa, harus ditegur, diingatkan. Bila menyesal dan minta maaf, para murid harus memaafkan. Bahkan dalam sehari berbuat dosa ya 7 kali, dan 7 kali menyesal dan minta maaf, para murid harus memaafkan. Ini yang menjadi konteksnya. Para murid minta ya tambahan iman. Bayangkan ya, dalam sehari 7 kali berbuat salah, minta maaf. Tuhan Yesus mengajarkan harus memberi maaf. Saudara yang bersalah, berdosa, dan meminta maaf. Ya, di sini para murid diajak untuk meneladan akan pengampunan ilahi yang tidak mengenal batas. Maka kita para murid diajak meneladan, mencontoh ya pengampunan Allah kita ya, Bapa kita ya, Tuhan kita yang Maha Rahim, yang berbelas kasih, yang tidak ada batasnya. Dan kita para muridnya harus hidup demikian. Pengampunan menjadi gaya ya, menjadi ciri bagi para murid sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka para murid mungkin di sini mengalami ya berat ini ajaran Tuhan Yesus ini. 7 kali sehari buat salah dan 7 kali menyesal, minta maaf, harus diampuni. Ya, merasa berat, merasa sukar ya, para murid minta tambahan iman. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan Tuhan Yesus memberi jawaban, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu.
Kalau para murid yang diminta soal tambahan iman ini kan soal jumlah ya, soal volume, soal kuantitas. Namun Tuhan Yesus yang dibicarakan iman ini soal ya, soal mutu ya, soal kualitas. Mempunyai iman yang kecil saja ya, seperti biji sesawi, ini dapat melakukan hal yang besar ya, sudah dapat melakukan yang besar. Maka kiranya dengan iman yang kecil, tentu para murid juga bisa melakukan soal ya, mengampuni yang tanpa batas. Saudara-saudari kasih, kemudian dilanjutkan soal belajar dari pengalaman ya. Ini para saudara yang mempunyai apa ini? Pelayan, apa namanya? Batur, apalagi ini, asisten. Apalagi namanya ini ya. Sing kasar ya babu atau apa ini. Ini belajar dari pengalaman ya. Apakah setelah asisten atau pelayan itu melakukan tugas, bosnya langsung terima kasih? Mungkin ada ya, 1, 2. Ini kan kalau bosnya ini mengucapkan terima kasih kepada asistennya, pembantunya kan ini kan benar-benar orang apa nih? Orang saleh. Paling hanya ada 1, 2 ya yang bersikap demikian. Itu pengalaman nyata. Ya belajar ini soal juragan yang mempunyai seorang hamba. Sepertinya ini kan ya juragan tidak begitu kaya mungkin ya. Juragan kaya mungkin asistennya tidak hanya 1, 2, tapi mungkin 5. Di sini tadi kan dalam bacaan Injil dikisahkan 1 yang mengurus ya, ladang atau ternak, namun juga mengurus rumah tangga. Setelah pulang dari ladang atau menggembalakan ternak ya, pulang ini harus mengurus rumah tangga ya, menyediakan makanan bagi tuannya. Dan setelah selesai menyediakan makanan ya, melakukan pelayanan, tentu ya bosnya ya tidak akan mengucapkan terima kasih ya, karena itu sudah menjadi tugasnya, menjadi kewajibannya. Dan hal ini diterapkan Tuhan Yesus bagi para muridnya ya, bagi para rasul yang nantinya akan menggantikan Tuhan Yesus ya, yang nantinya akan meneruskan karyanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Yang dibicarakan di sini soal sikap seorang murid ketika menjalankan tugas-tugasnya. Apa yang menjadi tugas seorang murid? Tugas kita ialah mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan firman Allah
dan menyebarluaskan sampai kemana-mana. Ini yang menjadi tugas ya seorang murid Tuhan kita Yesus Kristus ya. Mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati kita, melakukannya dalam hidup sehari-hari, dan juga akhirnya memberi kesaksian dimanapun kita berada. Tugas ini tentu ya mulia, mengagumkan ya, karena sudah menjadi tugas ya tentu tidak ya berhak membanggakan dirinya sebagai hamba atau sebagai murid yang paling berjasa dan berhak di hadapan Allah. Tidak berhak menuntut pujian dan hormat. Saudara yang kasih ya, kita dididik oleh Tuhan Yesus ya sebagai muridnya yang dalam menjalankan tugas ya dilaksanakan dengan ya, rendah hati, dengan setia ya, dengan tulus, sambil memuji dan bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memilih menyelamatkan kita dan mengutus kita. Kiranya melalui sabda Tuhan ini ya, kita diajak ya untuk ya menjadi murid yang dengan setia ya melaksanakan tugas kita ya, setia melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita ya, dengan setia ya, dengan sikap rendah hati ya, tidak mencari pujian, tidak gila hormat, namun dengan semangat rendah hati, dan semuanya itu kita kerjakan ya demi kemuliaan Tuhan sendiri.